Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya matur Bapak, meminta nasihat atau masukan, jadi bisa untuk bekal saya nanti setelah mendapatkan amanah untuk menjadi pengawas sekolah, mungkin dalam materi pembinaan di hadapan Bapak atau Ibu kepala sekolah, Bapak atau Ibu guru, sehingga kami menambah pengalaman kami. Saya kira begitu. Ini berkaitan dengan pengalaman Bapak yang selama ini, mulai dari tanggal 2 September 2019 Bapak memimpin di sini, banyak sekali mendapatkan sanjungan. Jadi terutama dari Pak Sabdin sendiri, itu sering memberikan masukan dari beliau, kita mendapatkan sanjungan. Bapak terkenal dengan berani mengambil suatu tindakan. Apa yang bisa kami dapatkan dari apa yang menjadi pengalaman Bapak mungkin selama ini, menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Warsito yang saya hormati, saya pertama mengucapkan terima kasih Pak Warsito berkenan bertemu dengan kami dalam pengertian konsultasi, ya, kita diskusi bersama tentang sesuatu. Pertama terkait dengan Pak Warsito yang berhasil menjadi pengawas atau pengawas, sekarang sudah mengikuti diklat. Itu yang pertama kami ucapkan selamat, saya kira yang terpenting, dan berterima kasih juga karena itu merupakan sebuah prestasi. Nah, kemudian yang kedua, kalau kami sebagai yang dituakan di sekolah ini dimintai saran, ya sebisa-bisa kami, dan saya kira yang dikatakan tadi merupakan prestasi saya, itu saya kira juga tidak mutlak, karena di sekolah itu ada berbagai unsur, ya. Jadi saya kira keberhasilan itu adalah bukan semata-mata keberhasilan seorang kepala sekolah ansih, tapi ya keberhasilan kita semua. Tapi sebagai yang dituakan, ya tentu semampu kami sesuai dengan pengalaman yang pernah kita alami terkait dengan tugas-tugas kami sebagai kepala sekolah, yang mungkin nanti entah sedikit atau banyak bisa dipakai oleh Pak Warsito untuk melaksanakan amanah atau tugas sebagai pengawas sekolah. Tentang tugas-tugas pengawas, saya sendiri juga belum pernah jadi pengawas, tapi saya pikir seorang pengawas kan sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas kepala sekolah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang pengawas nanti, ya tentu melakukan, ya, pendampingan, pembinaan, bahkan atau pelatihan terhadap pengawas tentang tugas-tugas kepala sekolah. Jadi melakukan pembinaan, bimbingan, pendampingan terhadap kepala sekolah mengenai tugas-tugas kepala sekolah itu sendiri. Nah, yang bisa kami sampaikan, yang pertama misalnya tugas kepala sekolah itu tentang supervisi. Nah, supervisi itu merupakan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, yang ini memang harus ditangani oleh seorang pengawas. Jadi agar kepala sekolah bisa melakukan supervisi kepada para guru-gurunya, tentu pengawas juga perlu memiliki kompetensi untuk itu. Kalau pengalaman di sekolah itu, karena terdiri dari banyak guru, itu biasanya seorang kepala sekolah melakukan supervisi itu tidak
seluruh guru ditangani oleh seorang kepala sekolah, tapi biasanya diadakan pembagian tugas. Jadi mendelegasikan kepada guru-guru senior untuk melakukan supervisi terhadap teman-teman guru di bawahnya. Nah, kaitannya dengan seorang pengawas juga mengampu banyak sekolah. Banyak sekolah kan artinya sama saja seperti seorang kepala sekolah yang harus mensupervisi guru-gurunya yang banyak. Nah, maka yang terpenting nanti dalam supervisi ini ya tentu Pak Warsito sebagai pengawas perlu membuat jadwal secara jelas itu, secara terencana, supaya pekerjaan itu bisa terlaksana dalam kurun waktu yang telah direncanakan. Dan supervisi itu biasanya seorang kepala sekolah atau pengawas bisa mengambil fokus-fokus tertentu. Mungkin tidak semuanya, seluruh aspek, karena misalnya supervisi terhadap guru, kemudian seluruh aspek dalam pembelajaran itu difokus semua, karena itu nanti akan terlalu banyak. Demikian juga kalau seorang pengawas mensupervisi kepala sekolah juga begitu. Seringkali ada fokus-fokus tertentu, ya, ada fokus-fokus yang dipilih oleh seorang pengawas untuk mensupervisi kepala sekolah. Saya kira itu untuk supervisi, dan mungkin ya akan lebih baik ketika Pak Warsito dalam supervisi itu memiliki aplikasi-aplikasi yang lebih memudahkan pekerjaan tentang supervisi itu. Syukur malah bisa membuat aplikasi sendiri, kalau tidak mungkin juga banyak juga aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk supervisi. Ada beberapa pengawas yang memang dia juga aktif itu, ada membuat aplikasi sendiri membuat aplikasi sendiri, sehingga ketika dia mengerjakan salah satu bagian dari pekerjaan supervisi itu, secara otomatis semua data itu bisa secara otomatis berintegrasi. Itu yang pertama. Kaitannya dengan PKKS juga begitu. Kalau PKKS ya sama, saya kira seperti kalau guru ya PKG. Sedangkan PKKS itu untuk sekarang karena kepala sekolah itu sekarang bukan lagi mengerjakan atau melaksanakan pembelajaran di kelas, maka semestinya penilaian PKKS itu sudah 100% tentang tugas dan kinerja, tugas pokok dan fungsinya kepala sekolah itu 100%. Antara lain ada supervisi, ada manajerial, ada kewirausahaan, itu yang nah itu biasanya sudah ada kriteria-kriteria yang tersendiri. Jadi sudah tidak lagi ada PKG 25%, ada 75%. Itu sudah, saya kira sudah ada. Kemudian yang terkait dengan BIMLAT, nanti saran kami kepada Pak Wal, untuk secara terencana juga untuk mengadakan bimbingan dan pelatihan terhadap kepala sekolah maupun guru, Pak, yang secara terencana. Nah, tetapi pengawas tidak memiliki alokasi anggaran. Nah, itu mungkin bisa dilaksanakan secara gotong royong. Jadi misalnya Pak War punya ide untuk melaksanakan BIMLAT untuk kompetensi tertentu, entah itu guru atau kepala sekolah, maka bisa dikoordinasikan dengan kepala sekolah yang dibina oleh Pak Warsito untuk gotong royong tentang pendanaan misalnya. Tapi yang selama ini kan pengawas tidak pernah ada yang kemudian punya ide untuk melaksanakan pelatihan, itu tidak pernah ada. Paling-paling pengawas itu datang ke sekolah, pelatihan di satu sekolah. Tapi supaya nanti pekerjaan itu lebih bisa mencakup banyak sekolah, kan perlu tiap sekolah didatangkan, kepala sekolah didatangkan, ada beberapa didatangkan dalam satu tempat,
kemudian diadakan pelatihan untuk kompetensi-kompetensi tertentu yang dianggap dibutuhkan. Yaitu tentang biayanya itu tadi secara yang selama ini belum pernah ada. Kemudian PTS, nah ini PTS. Pengawas memiliki kewajiban untuk menyusun PTS dalam rangka kenaikan pangkat. Bahkan pengawas ini lebih ketat ini artinya. Maka Pak War juga perlu berusaha untuk membuat PTS, dan PTS ini saya kira banyak sekali saya kira yang bisa diangkat sebagai judul lah, dari berbagai aspek, dari aspek manajemen, dari aspek kesiswaan, dari aspek kewirausahaan, itu banyak sekali yang bisa diangkat. Saya kira PTS itu sebenarnya hal yang sepele tetapi mendapatkan perlakuan secara istimewa, sebenarnya seperti best practice itu ya. Iya. Jadi kelihatannya sepele tapi kalau diperlakukan secara istimewa jadi juga untuk PTS ya. Seperti best practice misalnya. Lagi contohnya misalnya pengaturan lingkungan aja, kalau kemudian mau diangkat sebagai PTS juga bisa. Kerapian, lagi tulisan-tulisan positif di lingkungan sekolah itu pun misalnya kemudian mau diangkat jadi PTS juga bisa. Kita anggap sebagai sesuatu hal yang remeh. Iya, kelihatannya remeh tapi bisa juga itu sebenarnya penting. Seperti yang saya matur, katakanlah misalnya di lingkungan sekolah SMK 1 Rosari ini misalnya kita buat tulisan-tulisan positif, kemudian lingkungan kita buat serapi mungkin. Nah itu seberapa jauh pengaruhnya terhadap karakter guru dan siswa juga bisa aja diangkat jadi tulisan. Ya, bisa diangkat jadi tulisan. Itu kaitannya dengan PTS. Kemudian untuk AKPK, analisis kebutuhan pengembangan keprofesian ya ini mohon nanti Pak War memperhatikan tentang PTK ya untuk guru-guru. Selama ini kan teman-teman guru itu kan banyak yang berhenti kepangkatannya ketika sudah dituntut harus menyusun PTK. Nah ini seorang pengawas yang memang perlu harus juga mendorong dengan berusaha keras, dengan memberikan motivasi kepada kepala sekolah dan guru untuk mau membuat PTK, karena PTK itu juga merupakan satu indikator kinerja guru dan kepala sekolah ya Pak ya. Saya kira itu juga menjadi tugas seorang pengawas untuk memberikan motivasi-motivasi seperti itu. Karena harus memberikan motivasi, maka ya Pak Warsita sendiri juga harus juga melaksanakan PTK, memberikan contoh dulu supaya nanti bisa memberikan saran, nasihat, bimbingan bahkan pada guru itu kita punya. Kemudian kaitannya dengan kewirausahaan sekolah ya, seperti yang sering kita sampaikan pada teman-teman itu bahwa SMK itu adalah sebuah sekolah yang diharapkan untuk bisa memberikan kemandirian kepada siswa. Selain harus bekerja di perusahaan misalnya, tapi siswa harus berwirausaha, harus memiliki kemampuan kemandirian berwirausaha. Nah, nanti seorang pengawas juga harus itu bisa memberikan motivasi kepada sekolah untuk ditumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan sekolah. Ya, jadi dengan cara apa saja itu kewirausahaan saya kira sangat penting.
kemudian kaitannya dengan kepribadian. Kalau kepribadian ini saya kira Pak Warsito sudah sangat paham ya, sebagai seorang pengawas tentu butuh kepribadian yang dimiliki, antara lain yang mesti harus mampu menjadi teladan, terus terbuka terhadap perubahan, karena apalagi seorang pengawas harus membimbing sekolah yang sekolah itu berada dalam era perubahan, sehingga seorang pengawas juga harus mampu, bahkan kalau perlu mampu memberikan bimbingan IT misalnya, sehingga nanti Pak Warsito juga harus sangat melek betul tentang IT yang dibutuhkan oleh sekolah. Saya kira itu Pak Warsito yang mungkin bisa untuk diperhatikan, dan kami berharap mudah-mudahan Pak Warsito nanti mengemban tugas yang baru bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting jaga kesehatan, karena tugas itu semakin berat Pak, semakin banyak, semakin luas cakupannya, semakin heterogen masyarakat atau warga yang dihadapi ya. Saya kira awal perlu meningkatkan itu tadi, kepribadian lah, semakin menyenangi terhadap pekerjaan, profesi, laksanakan pekerjaan itu dengan gembira, tetap jaga kesehatan Pak. Yang penting gitu. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Saya kira Pak Warsito sudah banyak mengarungi lah tentang investigasi itu, dan terutama kami sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Terusan ini ya, sekali lagi kami ucapkan selamat, ucapkan terima kasih atas pengabdian Pak Warsito selama ini sangat banyak, dan saya kira termasuk juga berprestasi, dan sebenarnya sekolah juga merasa kehilangan gitu ya. Tapi saya kira untuk karir, untuk tujuan yang lebih besar dan lebih mulia lagi ya, sekolah harus merelakan. Mudah-mudahan nanti depan ada pengganti seperti Pak Warsito. Saya kira demikian mungkin Pak Warsito dan Pak Munten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sudah banyak sekali nasihat yang diberikan pada saya. Mohon doanya, insya Allah nanti saya bisa menjalankan apa yang dinasihatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.